Untuk acara selanjutnya yaitu Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh Bapak Wirnarno SAG. Kepada Bapak Wirnarno dipersilahkan. Romo Mangku yang disucikan, para sesepuh, bini sepuh, pengemong Purwakertabumi yang saya muliakan, Ketua PADI Desa Pengalangan yang saya hormati beserta jajarannya, Ibu-ibu WHDI, Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati pula. Sebelumnya kami sampaikan salam panganjali. Om Swastiastu, Om Anubadrah Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Puja dan puji syukur sudah seharusnya kita haturkan ke hadapan Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini, tepatnya hari Tilem, kita masih diberikan anugerah kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan bakti. Semoga bakti yang telah kita laksanakan bersama-sama tadi, Sang Yang Widiwasa berkenan menerimanya serta memberikan anugerah yang terbaik untuk kita semua. Astutunggara. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa bulan terakhir kita telah mengalami masa-masa yang mencekam. Kelihatannya sekarang suasana sudah agak reda. Hari demi hari, minggu, bulan kita lalui, sering kita mendengar berita duka dari sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, ya miris juga kita sebenarnya. Nah, tetapi kita sebagai umat yang beragama dan memiliki keyakinan, keimanan yang tinggi, itu sebenarnya tidak perlu menjadikan rasa takut, tetapi menjadikan penguat keimanan kita untuk tambah mendekatkan diri kepada beliaunya. Dengan cara apa lagi Tuhan mengingatkan kita? Sudah begitu banyak korban. Saya sendiri, mohon maaf cerita sedikit. Keluarga saya sendiri, sepupu saya itu dalam waktu 3 bulan itu ada 5 yang meninggal, sepupu saya. Dan yang terakhir adik kandung saya sendiri barusan meninggal juga. Ya. Tetapi kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan itu. Ketepatan dengan keadaan yang demikian, dalam waktu 2 minggu ini kita melalui masa-masa atau hari-hari yang sangat penuh arti dan mempunyai nilai sakral yang cukup tinggi. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Hari Saraswati. Kita kedatangan Pak, siapa kemarin, Pak Made ya. Pak Made yang luar biasa. Pada waktu Odalan kita mendatangkan Pendharma Wacana yang cukup luar biasa juga. Nah, pada malam hari ini kebetulan saya ketiban sampur mendapat tugas dari Pak Parisada untuk mengisi. Ya, harus saya lakukan karena ini tugas. Setelah melaksanakan Hari Saraswati, kita melaksanakan Hari Raya Pagar Wesi. Dan ini semua ada keterkaitannya sampai besok hari Sabtu, yaitu tepatnya hari Sabtu Kliwon Puku Landep, Landep yang bertepatan disebut dengan Tumpak Landep. Nah, astungkara sekali kita bisa
melampaui hari-hari suci ini. Nah, oleh karena itu saya akan sedikit berbagi cerita, bukan menggurui karena Bapak Ibu semua jauh lebih dewasa dari saya, jauh berpengalaman. Kita hanya sharing Bapak Ibu ya. Apa yang saya sampaikan kalau menurut Bapak Ibu baik, monggo diambil, kalau enggak ya dilewati saja. Ya. Besok hari Sabtu itu kita melaksanakan hari Tumpak Landep, jatuhnya pasti 6 bulan sekali, yaitu Sabtu Kliwon, ya pas landep, bertemunya antara wuku, Saptawara dan Pancawara. Wukunya landep, Saptawaranya Saniscara, Triwaranya Pasah, Beteng, Kajeng. Ini sulit sekali terjadi, makanya 6 bulan sekali ini akan bertemu. Nah, lalu apa maknanya pada hari itu? Semuanya ada runtutannya mulai hari Saraswati kemarin. Nah, mengutip dari sebuah sastra kuno dalam kitab Purwa Bumi Kemulan, di sana diceritakan Bapak Ibu, di daerah Jambudwipa itu sebutan untuk negara India pada zaman dahulu. Ada sebuah kerajaan yang namanya Gundadwipa. Ya, ada kerajaan yang bernama Gundadwipa. Rajanya bernama Dangpulagiri. Dangpulagiri ini seorang raja yang memiliki 2 istri yang sangat cantik. Nah, 2 istrinya ini tidak pernah bersiteru, tetapi amat rukun sekali. Ya. Nah, ini tidak tahu, ilmunya tidak dituliskan di dalam sastra Pak Ji. Kalau dituliskan nanti bahaya nanti ya. Ditiru kaum lelaki beristri supaya bisa rukun bagaimana. Nah, ibu-ibu yang tidak terima Pak Ji. Nah, oleh karena itu tidak dituliskan di dalam sastra ini. Nah, singkat cerita, istri yang pertama dari Dangpulagiri ini yang bernama Dewi Sintakasih namanya. Dewi Sintakasih, sangat cantik perempuan ini. Nah, istri yang kedua bernama Sanjiwartya. Sanjiwartya disebut juga Dewi Landep. Oleh karena itu nanti akhirnya menjadi sebuah nama wuku, yaitu wuku yang pertama dan yang kedua. Makanya wuku yang pertama ini anak-anak apal ini, Sinta Landep dan seterusnya, ada ceritanya nanti. Nah, akhirnya istri yang pertama ini yang mengalami mengandung lebih dulu. Nah, pada zaman dahulu seorang istri yang sedang mengandung, suami itu selalu melakukan pertapaan-pertapaan. Nah, sang raja ini melakukan pertapaan memohon agar putranya nanti menjadi putra yang terbaik untuk menjadi generasi selanjutnya. Pergilah ke hutan sang Dangpulagiri ini. Nah, begitu lama sampai menjelang kelahiran, sang Pulagiri ini enggak pulang-pulang, enggak kembali ke kerajaan. Akhirnya kedua istri ini sepakat berunding untuk mencari sang raja ke hutan. Karena menginginkan pada saat melahirkan ditunggui oleh sang suami tercinta. Akhirnya berundinglah kedua istri ini ditemani oleh beberapa dayang dan pengawal. Mereka mencari rajanya ke hutan. Sampai di sana dicari-cari kemana-mana nggak ketemu. Sampai sang Dewi Sintakasih ini melahirkan, merasa perutnya sudah sakit. Wah, ini tanda-tanda melahirkan. Akhirnya dicarilah sebuah tempat, menemukan sebuah batu hitam besar yang agak rata gitu ya. Di sanalah dipakai melahirkan. Nah, akhirnya waktu melahirkan ini dengan proses yang normal, begitu bayi lahir, batu yang besar itu
begitu bayi menempel di peti, batu yang besar itu pecah. Kan tidak masuk akal Bapak Ibu ya. Kalau kita terbentur batu paling kepala kita yang benjol, bukan batunya yang pecah. Nah, akhirnya sang bayi diberi nama Watu Gunung. Makanya wuku kita yang berjumlah 30 itu yang terakhir namanya Watu Gunung. Lalu wuku yang ketiga dan seterusnya itu apa? Nanti ada ceritanya. Nah, akhirnya sampai melahirkan tidak menemukan sang raja, kembalilah. Makanya istri itu gundah gulana kalau apalagi saat hamil ditinggal pergi jauh oleh suami, pasti begitu. Ini kita tidak bisa merasakan, hanya ibu-ibu yang bisa ini. Ya. Pasti itu dirasakan. Nah, ini juga yang dialami oleh Dewi Sintakasih. Jadi merasa kebingungan. Ini saat-saat penting mau melahirkan kok suami tidak ada. Nah, akhirnya sang bayi dibesarkan oleh kedua ibu ini, meskipun dengan istri kedua sama istri pertama itu. Dibesarkan berdua tanpa rajanya, tanpa belayan kasih ayah. Nah, anak ini tumbuh sekitar usia 4-5 tahun, anak ini hiperaktif. Hiperaktif itu lincahnya kebangetan gitu Pak. Perilakunya, tingkah lakunya itu ada aja, nggak pernah berhenti. Seperti anak-anak kita kan ya mainlah, mainan ini pegang itu. Nah, suatu saat kebetulan waktu ibunya ini sudah pikirannya tertuju kepada sang raja yang tidak pulang-pulang, pikirannya kacau gitu ya. Jadi gampang marah. Jadi wanita kalau ditinggalkan suaminya itu gampang marah. Ini sudah ada ceritanya dari dulu. Nah, saat itu sang Dewi Sintakasih ini sedang memasak. Nah, anaknya ini saking hiperaktifnya, ada aja yang ganggu ibunya. Secara tidak sengaja kesabaran ibunya ini habis gitu Pak. Waktu itu sedang memasak nasi, memegang untuk ngaduk-ngaduk nasi itu ya. Ya centong lah namanya umumnya. Centong ini diambil, dipukulkan ke kepalanya, bletak gitu. Nggak sengaja sebenarnya, saking pikirannya itu campur aduk sang ibu ini. Jadi melihat anaknya tambeng itu spontanitas, dipukul kepalanya sampai luka. Nah, luka ini menimbulkan reaksi yang cukup parah rupanya. Membuat sang Watu Gunung ini lupa ingatan. Lupa ingatan akhirnya sekaligus marah juga, anaknya dipukul sampai parah lah gitu. Akhirnya sang Watu Gunung ini pergi meninggalkan kerajaan. Di samping lupa juga marah pergi. Begitu pergi sekian lama tidak kembali pulang, akhirnya sang Watu Gunung ini kebetulan memang ini sudah skenario oleh para dewa ya mungkin. Dipelihara langsung oleh Dewa Brahma. Kebetulan Watu Gunung orangnya juga suka meditasi. Ya, suka beryoga. Akhirnya semua kekuatan-kekuatan, kesaktian-kesaktian itu dianugerahkan oleh Dewa Brahma kepada sang Watu Gunung. Sampai dia menginjak dewasa. Dari usia antara 4-5 tahun lagi sudah tidak ketemu sang ibu, tidak ketemu ayah, tidak pernah tahu. Sampai dia mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya. Jadi ada kesimpulannya di sini, barang siapapun yang ketaatannya itu tinggi, meskipun orang itu baik, meskipun orang jahat, apapun permintaannya pasti dikasih oleh para dewa. Ini sudah dicontohkan oleh Watu Gunung. Nah, setelah dewasa, sang Watu Gunung ini turun gunung, tidak lagi di hutan. Akhirnya dia, karena dia sudah merasa kuat, sakti, mulailah dia bermasyarakat. Akhirnya menyerang para penguasa-penguasa, para raja. Yang pertama diserang itu dan dikalahkan adalah Sinta Landep Ukir. Jadi Ukir itu nama
seorang raja juga dulunya. Jadi Wuku itu dari ketiga sampai ke 29 itu semua nama-nama raja yang dikalahkan oleh Watu Gunung. Maka dijadikan nama itu. Sampai sekarang kita kenal menjadi Wuku. Sinta, Landep, Uger, Kulantir, Tolu, Gumbrek, Warika, Warikadian, Jolowangi sampai Watu Gunung. Ini anak-anak harus hafal kalau anak. Nah, singkat cerita akhirnya Sang Watu Gunung mulai menjadi raja. Karena hukum perang itu siapa yang menang mendapatkan hak kerajaan, harta, wanita, dan tahta. Semua menjadi miliknya. Hukum perang begitu dulu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Akhirnya mulailah mengembangkan sayap kekuasaannya Watu Gunung. Raja-raja di sekitarnya langsung ditaklukkan satu persatu. Mulai dari Raja Kulantir, Tolu, Gumbrek, Warika, Warikadian, Jolowangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medang, Sio, Pucut, Paham, Kerulut, Merakit, Tambir, sampai yang terakhir ke Lawu, Dukut. Nah, Raja Dukut yang terakhir yang dikalahkan. Nah, sampai semua kerajaan habis, tinggallah satu kerajaan yang belum ditaklukkan, yaitu kerajaannya dia sendiri, di mana yang memimpin adalah 2 orang wanita, yaitu ibunya sendiri tadi. Tetapi Sang Watu Gunung sudah lupa kalau itu adalah kerajaannya dia, yang menjadi rajanya ibunya sendiri. Lupa, sudah lupa ingatan pokoknya. Akhirnya tetap dikalahkan, diserang dengan mudah. Seorang wanita menjadi raja Watu Gunung yang semua raja-raja takluk. Nah, setelah dikalahkan, hukum perang terjadi lagi. Para wanita-wanita cantik dijadikan selir-selirnya, termasuk Sang Dewi Sintakasi dan Dewi Landep tadi, dijadikan istri. Itu sudah menjadi hukum perang, maka maulah. Akhirnya dalam sebuah kesempatan, mungkin waktu santai ya, beramah-ramah gitu sambil duduk-duduk, Dewi Sintakasi mengelus kepala Sang Watu Gunung. Nah, saat mungkin nyambuti uban atau apa gitu ya. Nah, singkat cerita, Sang Dewi Kasih ini melihat tanda luka di kepala Sang Watu Gunung ini persis di posisi anaknya yang dipukul waktu kecil sampai terluka itu. Maka terkejut sambil menjeritlah Dewi Sintakasi. Begitu. Akhirnya memberitahukan Sang Dewi Kasih ini kepada Sang Watu Gunung. Wahai raja, janganlah engkau teruskan kemauanmu mengawini saya, karena aku ini ibumu. Kalau ini sampai terjadi, maka dunia ini akan hancur. Kenapa Kak bisa hancur? Karena anak mengawini ibunya, maka hukum binatang yang akan terjadi. Tetapi Watu Gunung karena lupa siapa ibunya, siapa dirinya, maka dia tetap tidak percaya. Dewi Sintakasi kebingungan bagaimana cara akhirnya dia berpikir. Akhirnya dia mau dikawini dengan syarat, nah ini ada syaratnya. Saya harus kau carikan seorang abdi atau pembantu raja putri itu apa namanya? Dayang ya. Aku harus engkau carikan dayang yang bernama Dewi Nawang Wulan. Kita semua tahu bahwa Dewi Nawang Wulan itu siapa Bapak Ibu? Istrinya Dewa Wisnu. Kan nggak mungkin istrinya Dewa Wisnu dijadikan pembantu. Tetapi bagi Watu Gunung ini bukan hal yang sulit. Maka okelah kalau begitu. Itu syaratnya, saya akan tetap mengawinimu. Watu Gunung tidak percaya, kalau masih tetap nggak percaya. Kenapa kalau Anda itu ibu saya, Anda masih cantik sekali dan kelihatan masih muda. Nah, ini resepnya juga nggak ditulis di situ. Ini kalau resepnya ditulis bisa ditiru ibu-ibu, bisa awet muda, awet cantik. Sampai Watu Gunung nggak percaya kalau dia itu ibunya. Karena apa? Masih sangat kelihatan muda dan cantik. Makanya dia tertarik itu. Akhirnya Sang Watu Gunung dengan kesaktiannya pergi ke alam surga, mencari Dewi Nawang Wulan. Sesampai di sana terjadi
pertengkaran sampai pertarungan, dewa-dewa kalang kabut sampai akhirnya Dewi Nawangwulan dibawa ke bumi. Nah, setelah itu kacau di dunia kayangan. Ini semua gara-gara Dewa Brahma ini. Dewa Brahma ngawur memberi kesaktian kepada manusia. Nah, makanya kekuatan, kepandaian kalau berada di tangan orang yang tidak tepat akan mendatangkan kesengsaraan. Tetapi kalau berada di orang yang tepat akan mendatangkan kebahagiaan. Ini contohnya. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena Watu Gunung tidak dipelihara oleh orang tuanya. Tidak pernah dinasihati oleh orang tuanya. Maka orang tuanya penting sekali di sini. Jadi makanya dia tumbuh menjadi orang yang liar, jahat. Ya. Jadi makanya anak-anak bersyukur sekali ya. Kalau mulai kecil sampai sekarang masih didampingi kedua orang tua. Bersyukurlah. Sang Watu Gunung tidak dengan demikian. Walaupun dia diberi anugerah yang luar biasa, dia tidak merasakan kebahagiaan tetapi malah akan mendapatkan kehancuran. Ini sudah contoh nyata. Nah, akhirnya singkat cerita para dewa berkumpul rapat. Bagaimana cara mengalahkan Sang Watu Gunung ini? Pasti ada kelemahannya. Diutuslah seorang begawan Lumanggala, kalau nggak salah namanya. Lumanggala diutus turun ke bumi untuk menjadi intel, mencari kelemahan Sang Watu Gunung ini. Menyamarlah Sang begawan Lumanggala ini menjadi seekor laba-laba kecil masuk ke dalam peraduan Sang Raja. Nah, pada saat itu Sang Dewi Kasih sedang bercengkramah dengan Sang Watu Gunung. Dewi Sinta Kasih ini menanyakan, wahai Paduka, sebenarnya apa kelemahan Paduka? Sehingga para dewa pun tidak bisa mengalahkan Anda. Tentu Watu Gunung tidak akan memberikan lama, tetapi dengan kepiawaian seorang wanita. Wanita itu senjatanya kan bukan kekuatan ya, tetapi tangisan, senyuman, rayuan. Dengan rayuannya, dengan senyumannya yang manis, Dewi Sinta Kasih merayu agar kelemahannya disampaikan. Dengan alasan kalau Baginda tidak mau menyampaikan kelemahannya, saya khawatir saya melakukan sesuatu hal yang menjadi kelemahan Anda. Alasannya begitu. Padahal ini suatu taktik saja sebenarnya. Oh, oke, baiklah. Kalau sampai saya melakukan itu, terus Paduka mati, saya mencari seorang raja seperti Paduka di mana lagi? Tentu tidak ada. Ini hanya taktik saja sebenarnya. Nah, akhirnya dengan rayuan Sang Dewi Sinta Kasih ini masuk akal memang ya. Ya, oh iya ya. Kalau saya tidak kasih tahu nanti kalau kamu melakukan itu saya terus mati gimana? Akhirnya diberitahulah bahwa saya ini kelemahan saya hanya satu, hanya bisa dikalahkan oleh dewa yang bisa bertriwikrama. Tentu satu-satunya dewa yang bisa bertriwikrama adalah Dewa Wisnu. Bertriwikrama itu merubah wujudnya menjadi besar sekali setinggi langit. Langkah pertama menguasai berloka, langkah kedua menguasai buah loka, langkah ketiga menguasai swaloka. Nah, singkat cerita akhirnya Sang Wisnu mendapat tugas untuk turun ke bumi untuk membasmi Sang Watu Gunung. Terjadilah pertempuran yang sengit antara Sang Watu Gunung dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu menyingkat waktu untuk langsung saja dia bertemu dengan Watu Gunung dan dia bertriwikrama. Saat itu juga Sang Watu Gunung langsung roboh. Padahal dia kena senjata apapun tidak mempan karena anugerah dari Dewa Brahma tadi. Nah, maka dari itu kebetulan hari Minggu saat itu, maka saat itu disebut dengan Watu Gunung runtuh. Jadi robohnya atau matinya Watu
gunung. Jadi sesakti apapun kalau memang kebaikan dan kesaktian itu digunakan untuk kejahatan pasti akan kalah. Nah, itu. Kemudian keesokan harinya hari Senin karena Sang Watu Gunung sudah mati, maka mayatnya digotong-gotong oleh masyarakat karena senang sudah kalah yang jahat gitu ya. Selama ini kan jahat ya. Digotong ke sana kemari keliling kampung gitu Pak. Keliling. Hari Senin. Kemudian hari Selasa mayatnya diambil lagi, dibuang, dilempar di bawah pohon talas. Jadi ada sekumpulan pohon talas dibuang, dilempar di sana. Pada hari selanjutnya. Kemudian hari Rabu mau apalagi gitu mayatnya, saking jengkelnya masyarakat. Nah, datanglah seorang begawan, maka disebut begawan Budi. Karena hari Rabu, Buddha, maka disebut Buddha itu karena ada seorang begawan yang bersifat budi. Jadi budi ini memberikan wejangan kepada masyarakat. Bahwasanya janganlah kalian yang merasa pinter, yang merasa hebat ini menjadi sifat yang seperti Watu Gunung lagi. Kalian pasti akan runtuh. Jadilah kepintaranmu dan kehebatanmu itu untuk kemaslahatan orang banyak yang bermanfaat. Itu nasihat seorang begawan tadi. Akhirnya masyarakat reda, tidak mempermainkan mayatnya si Watu Gunung tadi. Akhirnya dilanjutkan pada hari Kamis. Hari Kamis ini disebut urip kelanjutan karena masyarakat sudah melanjutkan kehidupannya kembali seperti kita sekarang. Sudah mulai normal kembali, ya. Mudah-mudahan pandemi betul-betul sirna. Selanjutnya hari Jumat disebut hari pengeredanan. Pengeredanan saya mencari-cari maknanya masih belum pas untuk disampaikan. Jadi enggak saya apa artinya pengeredanan itu belum ketemu. Kemudian dilanjutkan hari Sabtunya, makanya hari Sabtu disebut Saraswati. Makanya setelah mendapatkan penjelasan dari Sang Buddha tadi, jadilah orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Supaya bisa menggunakan pengetahuan yang engkau miliki dengan baik. Begitu sarannya. Dilanjutkan dengan hari Minggu, hari Banyu Pinaro. Ya, Banyu Pinaro seperti upacara yang biasa dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Dilanjutkan hari Seninnya disebut Sumoribe, yaitu Sumoribe kebutuhan pangan, ya, menyiapkan karena kehidupannya sudah mulai kembali normal, maka orang bersemangat untuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari. Dilanjutkan dengan keesokan harinya hari Sabumas. Sabumas artinya kesiapan tabungan. Orang itu harus menyiapkan tabungan, menyiapkan persediaan hidup. Contohnya kemarin kita saat mengalami pandemi, kalau memang tidak punya simpenan sama sekali, ya kita kelabakan. Kita sudah dibimbing sebenarnya dari dulu, cuman kita lupa mempraktekannya. Ya, ada kereta api lewat ini. Nah, biarkan saja ya, nggak apa-apa, sabar. Nah, saya pernah ngomong dengan orang, kok begitu ya? Wis jarno Pak sakarepe anjene ngono ya apa maneh. Ya wis saya sabar ae. Oke. Nah, dilanjutkan dengan hari Rabunya menjadi pagar besi. Sebenarnya yang benar itu pageh resi. Pageh itu apa namanya ya? Kuat, didikan, ayoman. Banyak kalau diartikan bahasa Indonesia banyak artinya. Jadi pageh, resi itu guru. Resi itu guru. Jadi kalau kita hidup dalam bimbingan seorang guru, kita punya 4 guru, guru swadhyaya, rupaka, wisesa, pengajian. Kalau selama kita hidup di dalam pengayoman 4 guru ini, mulialah hidupmu. Mulialah. Maka nanti muncul tumpek landep. Tu itu mulia, kemuliaan. Akhirnya kita akan menemukan kemuliaan. Gitu. Ya. Nah, akhirnya
Ya, sampailah kepada selanjutnya hari Sabtu besok, itu adalah hari Tumpak Landep. Selama ini banyak terjadi kesalahpahaman di antara umat bahwasanya Tumpak Landep itu hari rayanya senjata-senjata, alat-alat, termasuk alat transportasi. Ya, sebenarnya nggak salah juga karena itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan. Kendaraan, motor, mobil, semua kalau di Bali hari Sabtu besok itu motor, mobil semua dicuci bersih, dirapikan, dikasih banten semua. Ini terjadi agak bukan melenceng sih sebenarnya, masih ada hubungannya, tetapi kurang pas. Karena Tumpak Landep itu intinya sebenarnya memperuncing pikiran kita, mempertajam pikiran kita supaya kuat menghadapi hidup, kuat menghadapi keadaan. Contoh kemarin saat kita pandemi, kalau pikiran kita itu tajam, cerdas, kan kita bisa saja menganalisa keadaan itu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang tidak boleh saya lakukan? Maksudnya di sana. Jadi kita orang Hindu ini sebenarnya harus bangga ya. Rangkaian upacara, rangkaian hari raya itu sebenarnya ada maknanya semua. Untuk kemuliaan umat manusia. Nah, mungkin kalau di sini Tumpak Landep tidak di ini ya Pak Mangku ya, kurang di dirayakan gitu ya, hanya biasa saja ya. Sebenarnya perlu juga, kenapa? Karena supaya barian mana Pak? Berapa kali bariannya Pak? Ya, ya nggak apa-apa sih, kan seadanya Pak ya, sekedarnya, seikhlasnya gitu. Nah, ya ojo lah, ya makanya ini disampaikan. Tumpak Landep itu sebenarnya mengolah pikiran kita. Tidak perlu pengorbanan lagi lah, kalau pengorbanan lagi kok sambat umatnya pimpinannya disalahno maneh. Pimpinan kok salah terus kan bener ya. Nah, akhirnya kalau setelah selesai Tumpak Landep, ibarat pisau, ibarat alat itu sudah di-upgrade. Ya, sudah di-upgrade. Apa gun bahasa kalau sekarang di-upgrade? Dimurnikan kembali gitu. Jadi pikiran manusia itu setelah Tumpak Landep itu dinolkan kembali. Jadi daya ingatnya tajam, kemampuannya super baik, kepandaiannya saat-saat maksimal, pokoknya semuanya sudah baik. Itu sebenarnya di sana tujuannya. Termasuk hari-hari yang lain juga seperti itu. Odalan juga seperti itu, mengupgrade kesucian pura ini supaya sakral. Nah, besok ada kotoran lagi masuk gitu. Besok begitu lagi di-upgrade. Jadi manusia juga seperti itu. Nah, kita juga seperti itu. Kita melakukan sembahyang setiap hari juga itu aja, mengupgrade terus, di-upgrade terus. Supaya gampang menerima hal-hal yang bersifat kedewataan. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, cerita sebenarnya ini ya, cerita supaya kita dalam menjadi orang Hindu itu lumayanlah memahami apa itu rangkaian mulai Saraswati, Pager Wesi, sampai ada Sumoribe, ada Sabum Mas tadi. Sabum Mas itu hari Selasa kemarin. Itu kalau Bapak Ibu ingin membelikan emas-emasan yang paling bagus hari itu. Karena untuk disimpan hari Selasa sebelum Pager Wesi itu Bapak Ibu. Jadi beli emasnya ditunda dulu ya, nunggu besok Sabum Mas. Supaya nanti bisa bermanfaat. Begitu ceritanya di dalamnya. Ya, demikian Bapak Ibu cerita yang dapat saya sampaikan pada malam tilem ini. Semoga persembahyangan yang kita lakukan ini bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang bersifat gelap, karena tilem itu adalah hari yang paling gelap dalam sebulan ini.
Oleh karena itu umat Hindu dianjurkan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui sembahyangan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan, dibuang saja cerita saya. Kalau ada yang bisa Bapak Ibu ambil, monggo dipakai, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Matur nuwun.